Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat semua ya. Oke, kita sudah menjalani ujian tengah semester kemarin. Sudah ada penilaian tengah semester, semoga hasilnya baik. Untuk yang masih kurang, tolong lebih serius lagi dan kalau masih ada tugas-tugas yang belum dikerjakan, segera diselesaikan. Lalu kabari ke saya untuk melengkapi nilai-nilai yang masih kurang ya. Oke, sekarang kita masuk ke KD kelima, bab 5 tentang suhu dan kalor ya. Yang pertama ada suhu dan pemuaian. Alat pengukur suhu disebut termometer. Sifat fisik zat yang berubah, volume, panjang, tekanan, warna. Jika dipanaskan disebut termometrik zat. Adapun jenis-jenis termometer di sini ada 6 ya. Termometer zat cair, termometer di metal, termometer hambatan, termometer gas, termokouple, dan pirometer. Kita nggak bahas ini jenis-jenis dari termometer, tapi lebih kepada konsep dasar suhu dan pemuaian ya. Oke. Termometer itu yang umum sama kita pahami ada 3 macam, ada 4 ya. Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Di sini ada ukuran ya, titik tetap bawah dan titik tetap atas, titik didih maupun titik bekunya ya. Kalau secara umum, secara mendasar SMP kita udah belajar konsep termometer yang umum yang kita gunakan adalah Celsius ya, 0 derajat sampai 100. Kemudian Fahrenheit 30 derajat, titik bekunya dan titik didihnya 212. Kelvin 273 Kelvin sampai 373. Reaumur 0 sampai 80 ya. Tapi yang biasa kita gunakan adalah termometer Celsius ya. Ini jenis-jenis skalanya. Semua digunakan pada tekanan normal yaitu 1 atmosfer ya. Nah, ini adalah hubungan skala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Ini udah kita pelajari saat kalian SMP kemarin ya. Kita ambil secara umum misalkan contoh untuk mengubah dari Fahrenheit ke Celsius, yaitu derajat Celsius sama dengan 5/jam dalam kurung derajat Fahrenheit dikurangi 32. Jadi hitungannya adalah Fahrenheit diketahui dikurangi dulu 32 baru kalian kali dengan 5/9. Itu adalah nilai derajat Celsius. Kalau Kelvin diketahui tinggal dikurangi 273, itu sama dengan Celsius. Kalau Reaumur diketahui kalian tinggal kalikan dengan 5/4, itu akan kita dapatkan derajat Celsius ya. Ini nanti latihannya ada ya. Bapak akan memberikan beberapa contoh soal dan latihan soal berkaitan dengan perubahan suhu, hubungan antara Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin ya. Oke, berikutnya adalah pemuaian. Sebelum Bapak jelaskan tentang konsep pemuaian, ada beberapa pertanyaan ya. Kenapa jendela kaca selalu dikasih ruang untuk menjepit kaca ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sambungan rel kereta api ada ruang sedikit diberikan celah ya? Ada yang tahu nggak nak? Kira-kira apa maksudnya ya? Jadi maksud di sini adalah ada sebuah tempat yang disediakan untuk mencegah timbulnya pemuaian yang berkelebihan ya. Jadi kalau pemuaian tidak dikasih ruang, dia mengembang, itu maka kacanya akan pecah ya kalau suhunya tinggi. Atau kalau pada saat suhu tinggi di daerah kereta api, kalau tidak dikasih ruang maka akan berkembang memanjang rel keretanya sehingga dia akan melengkung ke atas, dan itu sangat berbahaya sekali ya. Nah, kalau kita bicara konsep pemuaian, ternyata pemuaian terjadi bisa pada zat padat, zat cair maupun gas ya. Jadi nggak hanya zat padat aja nak. Jadi pemuaian juga berlaku untuk zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat yang kita bisa ukur adalah pemuaian panjang dan pemuaian luas dan pemuaian volume. Jadi tiga-tiganya zat padat. Kalau zat cair hanya volumenya aja. Zat gas atau udara juga kita bisa ukur perubahan daripada volumenya untuk mengetahui adanya pemuaian ya. Oke, ini nanti seperti apa konsep rumusnya, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, suhu dan pemuaian. Nah, di sini pemuaian zat padat ya. Ada pemuaian luas, ada pemuaian panjang, dan yang ketiga pemuaian volume. Delta A adalah perubahan pertambahan panjang. Pertambahan panjang sama dengan beta ya, itu koefisien memuai luas. Beta dikali A0 adalah luas awal, dan delta T perubahan suhu. Ya, A0 itu kondisi awal, delta A pertambahan panjangnya ya. Beta adalah 2 kali alfa. 2 kali alfa adalah koefisien muai panjang.
Kemudian pemuaian panjang delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Ya, di sini jadi L0 panjang awal, delta E pertambahan panjangnya, alfa adalah koefisien muai panjang, dan delta T adalah pertambahan suhu. Kemudian yang ketiga ada pemuaian volume. Delta V sama dengan Y atau gamma ya, bukan Y ya, gamma dikali V0 volume awal dikali perubahan suhu. Ya, ini semua adalah delta A, delta L, dan delta V adalah pertambahan panjangnya yang terjadi karena adanya pemuaian, ya. Oke, ini sini ada gambar atau visualisasi pemuaian volume, ya. Jadi awalnya adalah V0, tapi karena dia memuai berkembang volumenya, jadi ada volume yang keluar, ya. Di sini bertambah volumenya sehingga dia tumpah ke bawah, ya. Itu kelebihan daripada pertambahan volume. Nah, pada air ternyata ada anomali air. Ya, ini adalah suatu hal yang unik yang hanya ada pada air, ya. Pada umumnya zat cair akan memuai jika dipanaskan dari suhu rendah ke suhu tinggi secara umum, ya. Dan akan menyusut jika dinginkan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Namun hal itu tidak terjadi pada air. Jadi air beda sendiri ternyata. Air akan menyusut pada saat dipanaskan dari suhu 0 derajat ke 4 derajat. Dan akan memuai saat diturunkan dari 4 derajat ke 0 derajat. Justru kebalikannya, ya. Zat lain selain air adalah parafin dan bismut. Itu kedua zat tersebut juga memiliki sifat yang sama dengan air, ya. Konsepnya disebut anomali, keanehan pada air. Oke, nah sekarang kita bicara gas, ya. Bicara gas, pemuaian pada gas. Pada kondisi apa biasanya pemuaian gas terjadi? Ya, di sini ada gambar sedikit nih. Ini gambar apa? Ada yang tahu nggak? Ini adalah pemanasan pada balon gas. Jadi kalau gas dipanaskan ternyata dia mengembang. Ya, suhu ditingkatkan maka volumenya bertambah. Tekanannya bertambah enggak? Ya. Nah, ini coba kalian konsepnya kalau perhatikan persamaan dari kondisi gas. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. P adalah tekanan, V adalah volume, dan T adalah suhu. Jadi ternyata yang berbanding lurus adalah volume dengan suhu. Jadi kalau suhunya meningkat, maka volume juga berkembang. Berlaku sebalikannya dengan tekanan, ya. Jadi kalau tekanan berkembang, biasanya volumenya berkurang. Begitu juga sebaliknya. Kalau volume berkembang, berarti tekanannya berkurang, ya. Oke. Ini adalah bentuk persamaannya. Nanti kita lanjutkan konsep ini ke dalam bentuk persamaan gas ideal, ya. Oke, selanjutnya adalah konsep yang sub B adalah kalor dan perubahan wujud, ya. Jadi suhu, kalor, dan energi dalam itu bedanya apa? Sebelum kita masuk ke konsep daripada perubahan wujud. Suhu adalah derajat panas suatu benda, jelas ya. Kalau suhunya meningkat berarti derajat panasnya bertambah tinggi, ya kan? Suhu merepresentasikan energi kinetik satu molekul zat, ya. Kalor adalah energi yang mengalir dari benda panas ke benda yang lebih dingin. Jadi kalau ada perubahan suhu dari panas ke dingin, berarti terjadi perubahan kalor yang berpindah. Kalau dia makin meninggi panasnya, suhunya makin meningkat, berarti dia menyerap kalor. Tapi misalkan dia bertambah dingin, berarti dia melepas kalor. Itu adalah kalor. Jadi kalor secara kata lainnya adalah panas, ya. Kemudian energi adalah suatu energi seluruh molekul dalam zat. Itu adalah ukuran, Energi adalah ukuran energi adalah seluruh molekul dalam zat disebut dengan energi. Satuan ukuran, ya. Satuannya apa kalau kita pengen tahu energi? Itu adalah joule. Kalau kalor adalah kalori, ya, suhu derajat, ya, tergantung pakai termometer apa kita gunakan, ya. Nah, di sini konsep perbedaan antara kalorik dan teori kinetik, ya. Kalau Bapak bacakan, teori kalorik menyatakan bahwa benda yang suhunya lebih tinggi mengandung lebih banyak kalorik daripada benda yang suhunya lebih rendah. Ketika kedua benda yang suhunya berbeda disentuhkan, maka terjadi perpindahan kalorik dari suhu tinggi ke suhu rendah. Itu jelas ya tentang konsep kalor tadi. Tapi kalau kinetik itu adalah partikel-partikel kecil yang selalu bergerak. Jadi dalam sebuah benda pasti ada partikel zat yang selalu bergerak. Konsepnya konsep atomik, ya. Dalam benda yang panas, partikel bergerak lebih cepat sehingga energi lebih tinggi dibanding benda yang bersuhu dingin. Konsepnya kinetik seperti itu.
Ya, kinetik itu artinya bergerak, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kalor itu sendiri, ya. Dalam konsep kalor diketahui ada istilah kalor jenis atau C kecil. Ada kapasitas kalor, ya kan? Kalau secara definisi, kalor jenis adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Kalau kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu. Jadi jumlah kalor yang suhu 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius menaikkan, ya. Sebenarnya sih hampir sama, ya. Tapi kalau kalor jenis per kilogram, tapi kalau kapasitas kalor tidak, ya. Ini secara umum nanti rumusnya kita jelaskan, ya. Jadi Q sama dengan MC delta T. Kalian udah paham rumus ini kan? Semenjak SMP dan SD udah dibahas, ya. Q adalah MC delta T, ya. Kadang-kadang disingkat dengan istilah Q macet, ya. Biar gampang hafalnya, ya. M-nya massa, C kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu. Tapi kalau kapasitas kalor, MC-nya itu ada C besar. Jadi Q adalah, maaf ya, Q adalah C besar dikali delta T. Kenapa? Karena C besar adalah sama dengan M kali C. C besar adalah kapasitas kalor, ya. Oke, kalau kecepatan nanti bisa diulang lagi, ya, untuk melihat presentasinya ini. Lanjut. Asas Black. Nah, asas Black pasti kalian udah familiar dengan istilah asas Black, ya. Asas Black, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat bersuhu tinggi sama dengan besar kalor yang diterima zat yang bersuhu rendah. Atau Q lepas sama dengan Q serap, atau Q lepas sama dengan Q terima, ya. Jadi kalau misalkan ada air yang panas dicampur dengan air yang dingin, maka yang panas akan turun suhunya. Kenapa? Karena dia melepas kalor. Yang dingin dia akan menyerap kalor, maka dia bertambah panas sehingga mencapai suhu setimbang. Panas tambah dingin jadi anget, istilahnya seperti itu, ya. Untuk hitungannya nanti kita lihat. Nanti Bapak berikan contoh soal dan latihan lagi berkaitan dengan asas Black. Ini kalian harus sudah mulai familiar, ya. Artinya sudah lewat materi ini harusnya, ya. Ya, kita hanya mengulang lagi materi tentang asas Black. Oke. Nah, perubahan wujud. Nah, ini terjadi di alam dan kalian sudah melihat langsung sebenarnya, ya, mengalami gitu. Jadi kalau kita lihat di alam, wujud zat itu ada 3, ada gas, ada padat, ada cair. Ya, ternyata yang padat bisa berubah jadi gas, begitu juga sebaliknya. Padat bisa berubah menjadi cair, begitu juga sebaliknya. Dan gas berubah menjadi cair, begitu juga sebaliknya, ya. Dan ini perubahan wujud biasanya kita lihat paling gampang contohnya pada air, ya. Air dalam bentuk gas ada nggak? Ada, ya, uap air. Air dalam bentuk cair, jelas air. Air dalam bentuk padat, es, ya. Jadi kalau es berubah menjadi gas, menyublim, mencair, ya. Maaf, es padat, ya, menjadi gas, menjadi cair, berarti dia melebur. Sebaliknya dari cair, air menjadi es, dia membeku, ya. Kalau gas, uap air berubah menjadi cair, maka dia mengembun. Sebaliknya dari air atau cair menjadi gas, dia menguap. Nah, ternyata es juga bisa berubah menjadi gas. Istilahnya menyublim. Sebaliknya disebut dengan istilah deposisi. Ya, ini adalah kalor dan perubahan wujud yang secara umum kita lihat pada contoh paling gampang adalah air. Pertanyaannya, ada nggak selain air yang bisa 3 wujud seperti ini? Coba kalian pikirkan, cari tahu ada nggak, ya. Nah, di sini perhitungannya. Ya, perhitungannya ternyata kalor yang diperlukan untuk melebur Q sama dengan M kali L. M adalah massa, L adalah kalor lebur. Kalor lebur air diketahui biasanya, ya, nilainya ada. 3 kalian kali aja, maka M kali L sama dengan Q. Itu kalor untuk melebur. Sebaliknya adalah kalor untuk mendidih. Melebur itu artinya mencair, ya. Kalau mendidih, air menjadi gas. Itu kayak Q sama dengan M kali L. Tapi di sini bukan LF, ya, tapi LV, kalor lebur. Kalor didih, maaf. Kalau LF adalah kalor lebur, ya. Nah, berikutnya masuk ke subbab C. Jadi yang pertama kita bicara termometer, yang kedua kita bicara tentang perubahan wujud, yang ketiga kita berbicara tentang perpindahan kalor. Heat transfer.
perpindahan panas, ya. Di sini kalau kalian lihat gambarnya ada api, ada tangan di atas, ada tangan yang megang besi, dan ada tangan yang sebelah kanan, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat konsepnya, ada 3 macam perpindahan kalor. Ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Kalau konduksi itu ada proses perpindahan kalor dengan cara merambat, biasanya berlaku pada benda padat. Ya, jadi kalau besi kalau kalian pegang di ujungnya dibakar, maka kan kalian tangannya akan terasa panas lama-lama. Kenapa? Ada panas yang berpindah. Kemudian kalau konveksi itu melalui angin, udara yang bergerak, ya. Jadi di situ diumpamakan tangan di atas daripada api, lama-lama tangannya akan terasa panas. Begitu juga dengan yang berikutnya radiasi. Ya, radiasi itu perambatan. Ya. Perambatan umumnya paling gampang itu adalah radiasi. Contoh yang terbesar adalah matahari ke bumi. Ya, lama-lama kalau pada siang hari kan kita terasa panas, kenapa? Karena itu perambatan kalor dari matahari menuju bumi. Ya, itu radiasi. Contoh perhitungannya dan perumusannya ada. Ya, kita lihat berikutnya. Konduksi, ya kan? Oke, kalian baca. Perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Ya kan, secara definisi. Konduktor merupakan zat yang mudah menghantarkan kalor, sedangkan isolator adalah zat yang sukar menghantarkan kalor. Ya, paling gampang kalau kita lihat konduktor berarti apa contohnya tadi? Besi, ya. Itu zat yang mudah menghantarkan kalor. Kalau kalian pegang itu kayu bisa merambat tapi dia mustahil kebakar, tapi kalau besi enggak. Dan itu cepat panasnya dan terasa panasnya sekali. Oke. Isolator justru ada penyekat, ya. Paling sukar menghantarkan kalor. Oke. Faktor yang berpengaruh dalam perhitungan konduksi. Ini perumusannya, ya. Laju konduksi termal adalah Q per T sama dengan K kali A delta T per L. Ya. Q per T itu adalah laju perambatan kalor. Q kalori, T adalah waktu. Jadi itu adalah bisa satuannya kalori per detik atau joule per detik, ya. K adalah konstanta konduktivitas. A itu adalah luas permukaan. Delta T adalah perubahan suhu. Dan L adalah panjang, ya. Nanti kita lihat contoh soalnya, ya. Ini rumusnya bisa dipersingkat lagi nanti dalam latihan soal. Oke, kemudian tadi konduksi, apalagi berikutnya konveksi. Perpindahan kalor disertai perpindahan partikel. Yaitu tadi perpindahan kalor karena adanya angin, ya, adanya udara yang bergerak. Faktor yang berpengaruh di sini Q per T, ya, laju konduksi termal adalah HA delta T. H-nya adalah koefisien, ya kan? A-nya itu adalah luas permukaan dan delta T adalah selisih suhu atau perubahan suhu. Oke, nanti kita lihat lagi contoh soalnya. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik, ya. Di sini rumusnya Q per T sama tau A T pangkat 4. Tau itu adalah konstanta de Boltzmann, diketahui nilainya, konstanta. A luas, T adalah suhu dan perubahan suhu maksudnya, ya. Kemudian T-nya itu situ pangkatkan 4, ya, suhu mutlak permukaan. A adalah luas permukaan, ya, itu Q per T seperti itu. Sekali lagi contoh soal nanti kita lihat, ya, untuk berikutnya. Oke, ini adalah pemanfaatan radiasi pada rumah kaca, ya. Oke, demikian tadi sudah Bapak sampaikan materi tentang suhu dan kalor, ya. Untuk latihan soalnya nanti menyusul Bapak sampaikan di soal-soal berikutnya atau tugas yang akan Bapak kirim ke kalian, ya. Tentu dengan latihan soal dulu, ya, sebelum contoh-contoh soal sebelum kita mengerjakan tugas. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk lebih jelas lagi kalian bisa baca bab ke-6, ya, tentang bab ke-5 tentang suhu dan kalor di buku cetak, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.